Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Marhaban syahrus siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan. Marhaban syahrus siyam, ya Ramadan. Hidup adalah misteri dan mati adalah hal yang pasti. Oleh sebab itu, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan cinta dalam hati agar senantiasa istiqomah dalam beribadah, agar mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah Mudiru Ma'hadid Daril Amanah Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, Fadilatul Kiram Al-Ustad Makinun Amin SPD, Sadatul Kiramah Al-Asatidat, wa ya ayyuhat talib al-mahbubun rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantasku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga pagi hari ini kita masih diberi nikmat Ramadan di hari ke-8 yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Sholawat dan salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirnya saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai pembawa acara pada kajian Ramadan Pondok Pesantren Darul Amanah. Adapun acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan sholawat, 3. Kajian Islam, 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Liridho ila syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan sholawat yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya kami persilakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني
علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووافقني عملا صالحا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بين من سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني ظالم بالظالمين وأخرجنا من بين من سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Memasuki acara yang ketiga yaitu kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Makinun Amin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir beserta dzurriyyah, yang saya hormati Ustadz Aska dan beserta asatid dan asatidah. Ya, tadi ngerjain matikan lampu tadi. Yang saya banggakan viewers dan juga anak-anak sekalian, marilah di pagi hari ini kita mengkaji kembali kitab Mau'idhah Usfuriyah ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Sebelum kita mengkaji, marilah kita tawasul kepada beliau agar kita diberi kemanfaatan ilmu dari beliau. Liridhalillah wa li syafaati Rasulillah wa ila Syekh Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan mengkaji hadis yang ketiga dan juga hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
an Anas saking Anas bin Malik radhiyallahu an qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wa tamastuni Allah iku yang duru ningali sapa Allah ila wajhi syaihi maring wajahe wong tuwa sobahan ing dalem isuk wa masa'an lan ing dalem sore yaqulu ngendika sapa Allah ya abdi he kawula ingsun qad kabara teman-teman wis tuwa apa sinuka umur sira waraka lan kisut apa jilduga kulit sira wadaqa lan cilik apa admuka balung sira waqtaroba lan parek apa ajaluka ajal sira wahana lan manjing mongso apa kudu muka teka sira ilaya maring ingsun fastahi mongko isina sapa sira mini sake ingsun wa ana utawi ingsun iku astahi isin sapa ingsun min syaibatika saking tuwa sira an uadzibaka ing yen to nyiksa sapa ingsun ing sira finari ing dalam neraka. Hadis yang ketiga ini menjelaskan perintah kepada orang yang sudah tua untuk taat beribadah dan untuk kembali kepada Allah ya. Jadi orang yang sudah tua itu Allah selalu memandangnya di pagi dan sore hari. Ya, karena apa? Karena orang yang sudah tua itu telah lanjut usianya. Kemudian kulitnya telah kisut atau apa? Kusut ya. Kemudian tulangnya telah rapuh dan ajalnya semakin dekat dan juga sudah saatnya dia kembali kepada Allah. Maka malulah kamu atau malulah kamu wahai orang tua ya. Maksudnya orang yang sudah lanjut usia. Maka sehingga aku malu untuk menyiksamu di neraka karena ketuaanmu. Jadi hadis ketiga ini menjelaskan perintah kepada orang tua ya, atau perintah kepada orang yang sudah lanjut usia untuk taat beribadah. Ya, di sini ada dua hikayah yang diceritakan. Yang pertama ceritanya Ali bin Abi Thalib, yang kedua ceritanya dari gurunya Imam Al-Maturidi. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu periwayat hadis. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Nah, beliau itu diberi suatu keistimewaan. Apa keistimewaannya? Beliau memiliki banyak anak. Suatu ketika Anas bin Malik itu meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah saya sebuah kemuliaan gitu. Maksudnya doakan saya. Apa doa Rasulullah? Saat itu doa Rasulullah, wahai Anas, aku akan mendoakanmu, semoga engkau memiliki banyak keturunan. Akhirnya benar, Anas bin Malik itu didoakan memiliki banyak keturunan. Dan ternyata Anas bin Malik itu memiliki keturunan yang sangat banyak. Enggak tahu jumlahnya berapa. Dan ternyata dari semua keturunannya itu ya, semua anak-anaknya atau semua keturunannya Anas bin Malik itu semua penghafal Al-Quran. Nah, itu doa dari Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah mendoakan agar Anas bin Malik itu mendapat keturunan yang banyak, dan ternyata semua keturunannya adalah ahli Al-Quran. Ya, itu ya. Diceritakan suatu ketika Sayyidina Ali itu ingin pergi ke masjid. Nah, ketika pergi ke masjid, Sayyidina Ali terburu-buru. Di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua. Kakeknya itu berjalan pelan, lambat gitu ya. Karena Sayyidina Ali itu memuliakan orang tua ini, Sayyidina Ali tidak berani untuk melangkahinya, tidak berani untuk mendahuluinya. Akhirnya Sayyidina Ali berjalan di belakangnya. Kemudian setelah sampai masjid, dikiranya Sayyidina Ali itu kakek ini mau ke masjid. Ternyata apa? Kakek ini terus berjalan lurus. Akhirnya Sayyidina Ali baru sadar bahwasanya kakek tersebut adalah orang Nasrani.
Lah kemudian Rasulullah ketika saat itu memanjangkan rukuknya tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena Allah memuliakan orang tua, memuliakan Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali juga memuliakan orang tua tersebut. Allah memerintahkan Jibril untuk meletakkan sayapnya di atas sininya punggungnya Nabi Muhammad. Dan kemudian Allah juga memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari. Jadi mataharinya ditahan supaya tidak terbit. Sedangkan malaikat Jibril menahan supaya Rasulullah rukuknya lebih lama dari biasanya. Akhirnya Sayyidina Ali mendapatkan jamaah sholat subuh. Nah, cerita ini juga menjadi hukum bahwasanya kita boleh mengikuti jamaah asalkan tidak ketinggalan dua ruku. Ya, dari cerita ini bisa diambil hukum kita bisa mengikuti jamaah asalkan tidak ketinggalan dua rukun ya. Jadi kalau sudah i'tidal kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamah an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu yantafi'u kang manfaati sapa man bi kelawan ilmu fi akhiratihi ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man a'tahu mongko paring ing man sapa Allah khairan ing kebagusan lahu maring man min umri dunya saking umure dunya sab'ata alafi sanatin ing 7.000 taun rupane siyamana hariha poso rahinoe sab'ah alaf wa qiyama layaliha lan jumeneng wengine sab'ah alaf makbulan hale den trima makbulan hale den trima ghairu mardudin kang ora den tolak. An Ibrahim saking Ibrahim an Alqamah saking Alqamah an Abdillah saking Abdillah radhiyallahu anhum qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul mukfiyina amale pira-pira wong kang cukup. Wa sholatu utawi salat iku a'malul a'ajizi amale pira-pira wong kang apes. Wa shaumu utawi poso iku a'malul fuqara'i amale pira-pira wong fakir. Wa tasbihu utawi tasbih iku a'malun nisa'i amale pira-pira wong wadon. Wa sedaqatu utawi sedekah iku a'malul ashiyai amale pira-pira wong loman. Wa tafakuru utawi tafakur iku a'malud du'afai amale pira-pira wong apes. Ala adulukum ana toh ora nuduhake sapa ingsun ing sira ala a'malil abtali ing atase amale pira-pira pahlawan. Kila den ngendikake, ya Rasulullah ya Rasulullah, wa ma iku apa a'malul abtali utawi amale pira-pira pahlawan, utawi amale pahlawan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ai a'malul abtal iku thalabul ilmi nyuprih ilmu. Fa innahu tamastune thalabul ilmi iku nurul mukminin. Sahayane wong mukmin fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirat. Qala lan ngendika sapa an-nabi Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun iku Madinatul ilmi kutane ilmu. Wa ali utawi ali iku babuha lawange Madinatul ilmi. Hadis keempat ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang belajar satu bab dan dia memanfaatkan ilmunya di akhirat dan juga di dunia, maka Allah akan memberi kebaikan atau memberi pahala baginya. Apa itu? Yaitu berupa pahala orang yang puasa dan pahala orang yang
qiyamul lail atau ya tahajud selama 7.000 tahun. Jadi pahala orang yang puasa dan orang yang tahajud selama 7.000 tahun diberikan kepada seorang yang belajar satu bab dari ilmu dan kemudian dia memanfaatkan. Kemudian dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah juga mengatakan membaca Quran itu pekerjaannya orang yang cukup. Sholat itu pekerjaannya orang yang apes, atau apes itu maksudnya makhluk kita ya. Jadi kita itu pekerjaannya sholat. Wasomu dan puasa itu pekerjaannya orang yang fuqara, maksudnya itu orang-orang yang fakir atau orang-orang yang tidak memiliki harta. Tasbih itu pekerjaannya perempuan. Sedekah itu pekerjaannya orang yang kaya. Wa tafakur a'malu du'afa. Dan tafakur itu pekerjaannya orang yang lemah. Apakah aku tidak menunjukkan kepadamu pekerjaannya pahlawan? Wakila wa ma'amalul abtal. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu pekerjaannya pahlawan? Qala talabul ilmi. Pekerjaannya pahlawan itu adalah menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena talabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah cahayanya orang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, ana madinatul ilmi. Saya itu kotanya ilmu dan Ali wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya. Ya, para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah, khususnya orang Khawarij, itu merasa, loh kok Ali yang menjadi pintunya kota ilmu? Apa yang menyebabkan Ali menjadi pintunya kota ilmu? Kemudian mereka merasa meragukan sabda Rasulullah. Maksudnya merasa ingin menguji apakah Ali itu benar-benar pintunya kota ilmu. Akhirnya apa? Orang-orang Khawarij berkumpul 10 orang untuk bertanya kepada Sayyidina Ali, untuk menanyakan mana yang lebih utama, ilmu atau harta. Nah, kalau Sayyidina Ali bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, maka mereka percaya bahwasanya Ali adalah pintunya kota ilmu. Suatu ketika datang orang pertama dari kaum Khawarij datang kepada Sayyidina Ali. Dia bertanya, wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Lalu dia bertanya, apa dalilnya? Karena al ilmu mirasul anbiya, ilmu itu warisannya para nabi. Wal malu mirasul korun syadat wa fir'aun. Dan harta itu warisannya Korun, Syaddad dan juga Fir'aun. Akhirnya orang pertama pergi. Kemudian orang yang kedua datang. Orang yang kedua juga bertanya sama dengan orang yang sebelumnya. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu ataupun harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Terus dia bertanya, mana dalilnya? Ali menjawab, al ilmu yahrisuka wal malu yahrisuhu. Ilmu itu yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Kemudian orang itu pergi. Datang orang ketiga dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu ataupun harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian orang itu bertanya, mana dalilnya? Kemudian Ali menjawab, li sahibil mal aduwwun kasirun. Orang yang memiliki harta itu memiliki banyak musuh. Wa sahibil ilmi sadiqun kasirun. Dan orang yang memiliki ilmu itu memiliki teman yang banyak. Kemudian orang ketiga itu pergi. Datang orang keempat dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab,
ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian dia bertanya, mana dalilnya? Ali menjawab, idza tasarrafta minal mal fa innahu yanqusu. Apabila engkau membelanjakan hartamu, maka hartamu akan habis. Wa idza sarafta minal ilmi jazitu. Apabila engkau membelanjakan ilmumu, maka ilmumu akan bertambah. Kemudian orang itu pergi. Datang orang yang kelima dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kemudian orang itu bertanya, mana dalilnya? Ali menjawab, sahibul mal yud'a bil ismil bahil wal la'um wa sahibul ilmi yud'a bil ismil idam wal kiram. Orang yang memiliki harta itu dipanggil dengan sebutan bahil kalau dia pelit, ya. Kemudian orang yang memiliki harta itu juga akan dipanggil dengan tercela, sifat yang tercela. Tapi orang yang memiliki ilmu akan dipanggil dengan sebutan yang mulia dan juga sebutan yang agung, ya, guru, syekh atau yang lainnya. Kemudian orang itu pergi. Datang orang yang keenam dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Dan orang itu bertanya, mana dalilnya? Ali menjawab, sahibul mal yuhasibu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yushfa'u yaumal qiyamah. Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki harta akan dihisap di hari kiamat. Sedangkan orang yang memiliki ilmu akan diberi syafaat di hari kiamat. Kemudian orang itu pergi dan datang orang yang selanjutnya. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Dan orang itu bertanya, mana dalilnya? Kemudian Ali menjawab, almal yundarisu bitulil muksi wal mururi zaman. Harta itu akan apa? Akan usang karena waktu, ya. Jadi semisal kalau kalian punya, kalau dulu ya HP gitu ya, HP Nokia dulu itu kan masih bagus zaman dulu. Kalau sekarang sudah usang, sudah diganti dengan yang baru lagi. Tapi al ilmu la yundarisu wa la yubla. Tapi ilmu itu tidak akan rusak dan juga tidak akan usang. Dari dulu ilmu nahwu shorof ya sampai sekarang masih kepakai, tidak ada yang namanya usang. Kemudian orang itu pergi dan datang orang yang selanjutnya, yaitu orang yang ke-10. Dia menanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Bentar, ada yang kelewat enggak? Oh, yang ke-9 ya. Orang yang ke-9 datang. Ya benar, orang yang ke-9. Orang yang ke-9 datang. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali. 9. Benar ya. Orang itu datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya, wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Orang itu bertanya, mana dalilnya? Ali menjawab, al-mal yukassa al-qalba wal ilmu yunawwiru al-qalba. Harta itu bisa mengeraskan hati, sedangkan ilmu itu menyinari hati. Kemudian orang itu pergi dan selanjutnya datang orang terakhir yang menanyakan hal tersebut. Wahai Ali,
Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Kemudian Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Mana dalilnya? Kemudian Ali menjawab, sahibul mal yadai ar-rububiyah bisa babil mal, wa sahibul ilmi wa yadai sahibul ilmi al-ubudiyah. Jadi orang yang memiliki harta itu akan menganggap dirinya itu tuan, ar-rububiyah, menganggap dirinya tuan, ya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu akan selalu menganggap dirinya itu seorang hamba, ya. Jadi kalau orang punya harta banyak itu pasti sukanya itu menyuruh-nyuruh, ya. Rububiyah. Sedangkan orang yang memiliki ilmu dia akan selalu menganggap dirinya itu hamba, ya. Itu ya. Jadi itu adalah hikayat dari hadis yang keempat, ya. Intinya dari hadis ketiga yaitu kita kalau sudah lanjut usia kita diwajibkan untuk selalu taat kepada Allah dan selalu senantiasa untuk beribadah. Dan di hadis yang keempat ini adalah kewajiban orang untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu lebih utama daripada harta, ya. Mungkin cukup sekian ngaji kita pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan minggu depan apa? Kita lanjutkan hadis yang ke-5 dan yang ke-6, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, syukran bila ghoyah, lirida wal inayah, hamdan ila nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, syukran katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.